Shalom jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika dalam satu minggu ini Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan maupun dengan penyertaan Tuhan. Dan jika dalam satu minggu ini ya Bapa ada hal-hal yang kami lakukan yang menyimpang daripada firman Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk kami sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan dengan kekudusan. Ampuni kami jika dengan mulut kami berbuat dosa. Ampuni kami jika dengan pikiran kami berbuat dosa. Ampuni jika dengan kaki tangan kami melakukan dosa. Dan tolong kami untuk sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kami. Dan hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah pada pagi ini. Layakkanlah mereka ya Tuhan, dan layakkanlah kami yang melayani pada saat ini, sehingga sungguh-sungguh ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dunia ini sering kita diperhadapkan kepada beberapa pilihan. What, who, when, where, why, and how.
apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Apakah itu kebutuhan ataukah itu hanya keinginan? Tentunya kita waktu memutuskannya, kita pasti sudah memilih, sudah mempertimbangkan dan memilih yang terbaik. Demikian pula dengan hal kepada siapa iman, kepercayaan, dan kesetiaan kita berikan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan, tentunya kita memilih Yesus. Kita cinta pada Yesus. Kita mau selalu meninggikan dan memuliakan namanya. Maka pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama-sama menyembah, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang terutama di dalam hidup kita. Meninggikan nama
saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kita memiliki Bapa di sorga yang penuh dengan kasih dan setia. Dia adalah Bapa yang selalu peduli dan mengerti keadaan kita. Baik kita sadari maupun tidak, Bapa kita yang di sorga selalu memelihara dan menyediakan setiap kebutuhan kita. Tapi kembali lagi kepada perihal pilihan hidup. Apakah kita memilih untuk memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan setiap kebutuhan kita? Atau kita memilih untuk memiliki hati yang belum saja merasa puas karena keinginan kita belum terwujud? Manakah yang Anda pilih? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Sulaiman. Mari kita siapkan hati, bersama-sama kita pujikan Bapa Kau Setia. Kau menyediakan yang
Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kondisi di mana seolah-olah tidak terlalu banyak perubahan di negeri kami. Kami kadang-kala merasa begitu pesimis ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, penyertaan-Mu dan topangan-Mu itulah yang membuat kami optimis dalam menghadapi hidup ini. Karena itu Tuhan berkati saatnya di mana kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan bukan saja memuaskan akan kognitif atau pikiran kami, tapi juga kami rindu supaya firman Tuhan dapat sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kami. Berkati hamba-Mu, sembunyikannya di balik salib-Mu, supaya nyata kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaannya. Dan berkatilah setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Tatkala firman Tuhan diberitakan, setiap kami sungguh-sungguh diberkati. Dan bukan saja diberkati, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga pada pagi hari ini kita akan kembali untuk akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Nah saudara, pada minggu ini firman Tuhan akan kita baca dari Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 ya. Amsal 30 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dengan tema hidup dengan rasa puas ya, hidup dengan rasa puas. Mari kita akan membuka, saya persilakan saudara ambil Alkitabmu di rumah masing-masing, kita buka, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada pagi ini. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam hidup manusia kita mengerti bahwa kerap kali memang kita diwarnai dengan ketidakpuasan, bukan? Ya, kadangkala kita sudah punya mobil, kita pingin mobil yang lebih baik. Kadangkala kita punya rumah, kita pingin rumah yang lebih mewah. Kadangkala kita punya motor, saudara ya. Saya masih ingat, saya pernah dulu ada satu motor ya, yang mirip-mirip motor ini, saudara ya. Tapi sebelumnya saya punya motor itu sederhana sekali begitu ya. Tapi semuanya adalah bukan punya saya, yang punya gereja begitu ya.
Nah, dari yang motor biasa, pingin motor yang lebih baik ya. Kemudian bukan itu saja, kita bekerja dalam sebuah perusahaan, dari yang karyawan biasa, kita pengen jadi pimpinan, lama-lama kita ingin menjadi owner begitu ya. Nah saudara, berkaitan mengenai fisik pun, kita kadang-kala tidak puas dengan diri kita. Itulah kenapa ada yang namanya operasi plastik ya. Nah saudara, kita pengen mungkin hidung kita lebih mancung, kita pengen mungkin dagu kita itu berbelah begitu ya. Atau mungkin kita pengen dahi kita supaya tidak seperti ikan lohan gitu ya, terlalu nonong gitu ya, kita operasi, kita bikin lebih bagus. Kemudian apalagi bukan hanya wanita, pria juga demikian ya. Makanya saya pernah membaca satu artikel membahas mengenai seorang pria yang sudah ratusan kali operasi saudara. Karena wajahnya itu dia ingin seperti pasangannya Barbie ya. Ada Barbie, jodohnya adalah Ken saudara ya. Jadi mukanya itu melampaui seperti kartun itu saudara ya. Nah saudara, tapi pertanyaannya setelah dia mengalami semuanya itu, atau setelah dia mendapatkan segala sesuatu itu, apakah manusia menjadi puas? Jawabannya adalah kerap kali manusia tidak puas ya. Kenapa? Karena sebenarnya manusia, saudara dan saya, adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas dan susah untuk merasa puas ya. Kita mungkin akan berpuas diri dalam satu periode waktu, tapi setelah itu kita akan menjadi tidak puas kembali ya. Sama saudara, ketika kita misalkan diberkati Tuhan ya, kita bisa punya gadget ya, punya HP yang bagus begitu ya. Ketika pertama kali kita mendapat, taruhlah itu iPhone seri terbaru ya. Waktu kita dapat, kita sayang-sayang sekali. Bahkan orang pun tidak boleh mendekatnya supaya tidak tergores. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, sering perjalanan waktu, sebulan 2 bulan, kita mulai digeletakkan begitu ya. Setelah 1 tahun mungkin kita melihat, loh kok sudah jelek ya, kalau kita pengen untuk menukarnya. Padahal HP kita itu masih bagus gitu ya. Nah oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, pada dasarnya saudara dan saya adalah makhluk yang seringkali tidak pernah merasa puas ya. Bahkan seorang teolog mengatakan bahwa kalau manusia itu dia sampai mati pun tidak akan pernah merasa puas sampai satu waktu dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan itulah yang akan menutupi titik ketidakpuasan itu sehingga dia akan mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, di situ firman Tuhan mengatakan ya. Di situ saya bacakan sekali lagi ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah saudara, siapa penulis bagian ini? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ini penulisnya adalah Agur bin Yake, saudara ya. Agur bin Yake. Nah saudara, tidak banyak data yang kita bisa ketahui mengenai pribadi ini. Tapi di situ dalam doanya, dia mengatakan jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Waktu saudara membaca ini berarti apa saudara? Jangan kasih kemiskinan atau kekayaan, berarti sedang-sedang begitu ya. Jadi di tengah-tengah begitu. Kemudian jangan berikan, jauhkan kepadaku kecurangan dan kebohongan ya. Nah kalau saudara melihat dalam bagian ini, Agur bin Yake ini adalah seorang yang hidupnya begitu saleh begitu ya. Dia adalah seorang yang hidupnya begitu dekat dengan Tuhan. Nah saudara, dalam doanya itu dia mengatakan hal ini. Dan yang menarik adalah saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jangan kau tolak sebelum aku mati. Ya, jadi dalam bagian ini dia mengatakan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dia minta ini adalah sesuatu yang very very important ya, sesuatu yang sangat-sangat penting. Dia mengatakan, Tuhan jangan sampai engkau cabut nyawaku sebelum permohonanku ini engkau kabulkan. Nah saudara pernah minta kepada Tuhan demikian ya? Tuhan, jangan kamu cabut nyawaku sebelum ini saya dapat, misalkan saudara pingin tahun ini punya rumah baru misalkan. Tuhan kasih saya rumah baru yang luasnya itu sederhana Tuhan, mungkin 5.000 meter persegi, di komplek yang sederhana Tuhan, Graha Family.
kemudian di tempat yang mungkin ya saya bisa berteduh. Saudara, kalau saudara minta begitu, lalu tiba-tiba Tuhan tidak mengabulkan sesuai yang saudara minta, mungkin saudara mengatakan, aku lebih baik mati Tuhan, ya. Nah, saudara, itu sesuatu yang mungkin topik yang lain kita bahas ya, tapi berkaitan mengenai bagaimana nodong Tuhan begitu ya. Tapi dalam bagian ini Agur bin Yake ingin mengatakan, Tuhan, kalau kamu tidak kabulkan, ya dalam versi NIV bahasa Inggris mengatakan, do not refuse me before I die, ya. Jangan engkau tolak sebelum aku ini mati ya Tuhan. Yaitu apa? Dia minta supaya Tuhan jangan engkau memberikan kepadaku satu pengujian-pengujian hidup yang akan membuat aku itu menjadi jatuh begitu ya. Nah, kalau saudara membaca dalam bagian ini, dua hal yang dia minta adalah apa saudara? Yang pertama, jauhkan kecurangan dan kebohongan, dan yang kedua, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam permintaannya kalau kita mencatat ya, di situ kita dapat melihat bahwa ada dua poin penting di sini, adalah berkaitan mengenai kejujuran dan juga berkaitan mengenai etika ya, dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10 saudara ya. Di ayat 10 dikatakan, jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu gitu ya. Kalau saudara membaca ayat 8 kemudian ayat yang ke-10 ya, di situ kita dapat menemukan 7, 8, 9 itu menjadi satu bagian ya, ayat 10 menjadi satu bagian ya. Mungkin bagian ayat 10 saya tidak akan singgung dalam khotbah ini ya, tapi ayat 7 sampai ayat yang ke-9 kita akan membahas mengenai masalah kejujuran ini saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat apa kaitannya antara kejujuran dengan kepuasan hidup. Nah, ini yang menarik saudara ya. Apa kaitannya kejujuran dengan kepuasan hidup ya? Timbul sebuah pertanyaan ketika kita membaca bagian ini ya, yaitu kapankah manusia bisa merasa puas dengan hidupnya? Kalau tadi di awal saya katakan manusia itu sampai kapanpun susah untuk puas, lalu timbul pertanyaan yang kedua, kapankah manusia itu bisa menemukan kepuasan yang sesungguhnya atau merasa puas dengan hidupnya? Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang saya akan bagikan kepada saudara dalam bagian ini, saudara ya. Di dalam bagian yang pertama di ayat 8 bagian A di situ dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ini berbicara mengenai apa saudara? Ini berbicara mengenai satu kehidupan yang kudus, satu kehidupan yang bebas daripada ya, dusta, kemudian bebas daripada kebohongan atau kecurangan begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti dalam bagian ini jelas sekali Agur bin Yake ingin mengatakan, kalau orang itu hidupnya tidak dalam kebenaran, kalau orang itu tidak hidup benar di hadapan Tuhan, maka sampai kapanpun dia tidak akan merasa puas, bahkan hidupnya akan diwarnai dengan ketakutan dan ketakutan. Kenapa saudara? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran ya. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini dikatakan jangan berikan aku atau jangan jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan ya. Dua hal ini sesuatu yang menarik untuk saat ini saudara ya. Di dalam kondisi saat ini tatkala orang itu susah sekali mencari uang, ketika dalam kondisi di mana orang itu di mana-mana merasa bahwa pemasukan itu lebih kecil daripada sesuatu yang dikeluarkan atau kos yang mereka harus keluarkan dalam hidup ini, sehingga yang terjadi adalah banyak orang memutar otak bagaimana caranya untuk mendapatkan lebih dan lebih saudara ya. Dan ini yang terjadi adalah kita akan kecenderungan digoda untuk apa saudara? Untuk bagaimana mendapatkan penghasilan yang besar, tentunya dengan cara-cara yang mungkin akan menyerempet kecurangan dan kebohongan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya Agur bin Yake berdoa, Tuhan jauhkan aku daripada kesalahan dan kebohongan. Artinya dia ingin supaya apa yang dia dapatkan itu murni berasal dari Tuhan. Dia ingin supaya apa yang dia dapatkan itu murni adalah satu blessing atau berkat dari Tuhan. Bukan karena dia menipu kiri dan kanan, bukan karena dia berdusta atau menjadi orang yang tamak sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah saudara, ini sangat penting. Mengapa orang percaya harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran? Karena hanya orang yang benarlah yang akan diperkenan oleh Tuhan. Bahkan di dalam khotbah di bukit dikatakan orang yang murni hatinya.
dialah yang akan melihat Tuhan. Artinya apa saudara? Seorang yang sungguh-sungguh mau mempertahankan kehidupannya kudus, seorang yang sungguh-sungguh di dalam zaman yang bengkok ini, di tengah kondisi di mana kita itu tergoda untuk melakukan pelanggaran, kedustaan, dan juga ketamakan yang akan membuat kita mungkin memperkaya diri. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah kondisi yang demikian, kita diingatkan untuk apa? Apakah kau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran? Karena kalau orang tidak benar hidupnya, maka hidupnya tidak akan pernah sejahtera. Saya ulangi ya, bahwa kalau orang itu hidupnya tidak benar, maka hidupnya tidak akan pernah merasa sejahtera dan merasa damai begitu ya. Selalu diwarnai dengan ketakutan dan ketakutan. Makanya Agur bin Yakin mengatakan, jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat dalam konteks perjanjian lama, maka bagian ini itu berbicara mengenai dua pelanggaran ya. Yang pertama adalah di dalam hukum yang ke-9 ya, dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16 itu berbicara mengenai bersaksi dusta, jangan bersaksi dusta atau berbohong. Kemudian hukum yang ke-10 Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini milik orang lain ya, milik sesamamu ya. Istrinya, ya, kerbaunya, sapinya, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini Agur bin Yakin ingin mengatakan, kalau engkau ingin merasa puas, maka engkau harus bersyukur dengan apa yang kau miliki. Dan ketika engkau memiliki itu, yang kamu usahakan dengan cara yang benar, maka itulah kepuasan yang sesungguhnya. Ya, kenapa saudara? Karena kalau saudara membaca di Alkitab ya, banyak contoh-contoh daripada tokoh Alkitab yang kaya raya ya. Abraham contohnya ya, dikatakan bahwa Abraham itu saking kaya dia saudara ya, sampai negeri itu tidak bisa menampung akan kambing dombanya, sehingga ponakannya itu Lot itu harus berbagi dengan dia ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti dia begitu kaya luar biasa. Tapi saudara kalau kita melihat apa yang didapatkan oleh oleh ponakannya itu, caranya kadang-kala ada ya secara manusia akal-akalan juga ya kan, ketika dia mengatakan pokoknya kalau ada yang berbelang-belang itu milikmu, kalau enggak punyaku gitu ya. Lalu akhirnya dengan caranya sendiri ya, lalu dibuat ternak itu menjadi banyak yang berbelang-belang sehingga punyanya dia menjadi banyak begitu ya. Nah saudara, tapi meskipun Alkitab tidak mencatat ya itu benar apa tidak ya, tapi sesungguhnya banyak sekali orang yang ingin menjadi kaya, ingin mendapatkan sesuatu dengan satu kepicikan begitu ya. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara bertanya, loh Pak, saya kan pengusaha, berarti gimana ini ya? Bersaksi dusta ya atau bohong begitu. Sekarang kan banyak orang bisnis online begitu ya. Nah, kadangkala beberapa kali juga saya mengalami antara yang dipesan dengan yang terima itu berbeda begitu ya. Kadangkala kita lihat di online itu gambarnya bagus gitu ya. Ketika kita beli kok tidak seindah gambar itu begitu ya. Bahkan jadinya aneh begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali orang yang demikian bisnisnya tidak akan lama ya. Atau orang yang selalu dalam usahanya itu penuh dengan tipu dusta begitu ya. Misalkan satu barang yang dijual itu tidak sesuai dengan harga sesungguhnya, dengan satu selisih yang luar biasa begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan juga dikatakan mengingini ya, atau dalam konteks ini adalah curang, tamak begitu ya. Sehingga kita menghalalkan segala cara, yang penting kita mendapatkan keuntungan. Nah orang yang demikian dikatakan Agur bin Yakin, dia tidak akan pernah merasa puas. Dia akan bangun selalu dengan pikiran, aku harus lebih kaya lagi, aku harus mendapatkan lagi. Sehingga yang terjadi adalah bukan hari ini kita mau makan apa. Ya, ada anekdot ya, cerita lucu mengatakan ketika orang kaya bangun tidur, dia bukan tanya kita mau makan apa hari ini, tapi kita mau makan siapa begitu ya. Itu berarti satu sindiran begitu ya. Tentu ini bukan hanya kepada orang kaya ya, kepada orang-orang yang hidupnya tidak sesuai kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat esensi daripada dua pokok ini adalah bagaimana kalau orang itu melanggar kebenaran Allah, maka poinnya Agur bin Yakin mengatakan hidupmu pasti tidak akan merasa puas. Yang ada hanyalah ketakutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang membuat engkau tidak sejahtera ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti sebagai orang percaya, saudara dan saya, kalau kita mau hidup
puas di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka rahasianya adalah mari kita dapatkan itu dengan cara yang benar. Mari kita mengerjakannya dengan cara yang benar. Dan mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran. Mungkin perlahan satu persatu kita lakukan, ya. Tidak se-ekstrim yang mungkin kita bayangkan, ya. Bahkan seorang hamba Tuhan pun dia dalam perjuangan untuk melakukan kebenaran, ya. Dia tidak sempurna. Berarti saudara dan saya itu gampang untuk mengalami kejatuhan, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang yang hidup dalam kebenaran, ya, dikatakan dia pasti mengalami satu kepuasan, ya. Dia tidak punya satu beban, ya. Dia tidak punya sesuatu yang mengganjal di dadanya, dan dia akan bisa menerima apapun, ya, yang Tuhan berikan bagi dia, ya. Tapi sebaliknya orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang didapatkan tidak berkenan di hadapan Tuhan, hasilnya, caranya, begitu ya, maka dia akan hidupnya itu tidak sejahtera. Saudara, saya dalam pengalaman pelayanan pernah mengenal orang-orang yang demikian, ya. Bahkan saya pernah mengenal bos mafia, saudara, ya. Saya masih ingat ketika terjadi keributan, ya, di Indonesia tahun 97 kalau tidak salah, ya. 97-an begitu ya, ketika pernah terjadi satu keributan, saya pernah ditawari, saudara, untuk saya itu dibekali dengan pistol, begitu ya. Jadi karena saya kenal, lalu dia nawarin saya, ini loh, kamu kemana-mana tak titipin pistol, ada apa-apa bisa dipakai. Apakah saya ambil, saudara? Kalau hamba Tuhan bawa pistol keren kan, ya. Tapi saudara, saya mengatakan, nih ngapain, ya? Saya tidak perlu begitu ya. Kenapa? Saya bukan kok, ya. Tapi karena mungkin dia karena dia memang di dunia itu, ya, mafia itu, ya, sehingga dia selalu membekali kemana-mana ada bodyguardnya, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan saya melihat hidupnya itu banyak kali dihantui dengan ketakutan, saudara. Tidur pun dia harus waspada, ya. Dan ketika mau masuk mobil pun dia tidak bisa langsung masuk, begitu ya, ajudannya duluan dan lain sebagainya. Nah, saudara, itu berarti orang yang mungkin hidupnya, ya, tidak sesuai dengan kebenaran, ya, maka dia akan selalu diwarnai dengan ketakutan, sehingga ketika itu dia selalu tidak merasa puas dengan dirinya, ya. Nah, saudara, ini saya mau tarik juga dengan kisah ini, saudara, ya. Saya baca ini lucu, ya, artikel mengenai seorang penipu, ya, wanita ini, ya. Saudara, kalau lihat foto ini, ya, di rumah masing-masing sudah bisa lihat nanti, ya. Cantik apa enggak, saudara? Cantik ya, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena orang ini akhirnya ditangkap karena sudah pernah menipu 50 laki-laki, saudara. Ya, jadi dia menikahi 50 itu yang sudah dilaporkan. Ya, dikatakan bahwa secara resmi itu 15 kali, kemudian 50 itu yang akhirnya orang ngomong, tapi katanya bisa lebih lagi, gitu ya. Nah, ini karena apa? Gara-gara ada pria punya teman, ya, dia cerita kalau dia sudah menikah. Ketika dia bercerita dia baru menikah, kemudian temannya bilang, saya mau lihat fotonya, ya. Ketika dia tunjukin fotonya, temannya itu kaget. Kenapa, saudara? Karena foto istrinya tuh sama, gitu ya. Dan ternyata yang ini baru ditipu dan diambil hartanya lalu ditinggalkan, lalu menikah dengan teman satunya ini, ya. Nah, saudara, akhirnya ditelusuri dan ditemukan, ya, bahwa terlibat penipuan, ya, secara resmi menikah 15 kali, kemudian perempuan itu dikatakan menggait lebih dari 50 laki-laki, begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang membuat saya merasa heran adalah perempuan ini begitu tampangnya, ya, kalau sudah melihat, ya, sangat memang mukanya galak, tapi innocent, begitu ya. Kalau Anda melihat ketika foto menikahnya itu, ya, mungkin dalam konteks di India ini mukanya innocent mungkin, ya, muka yang polos, begitu ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, yang membuat saya kaget adalah kok bisa dia dengan tenang bisa menikah dengan orang lain, kemudian setelah beberapa hari kabur lalu mengambil hartanya, begitu ya.
Dan dia dengan tenang melakukan itu terus menerus sampai dikatakan hampir 50 kali lebih gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti orang ini benar-benar penipu ulung begitu ya. Seorang yang bisa membuat dirinya itu tenang meskipun mungkin dia dalam konteks untuk melakukan kejahatan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa kaitan cerita ini dengan poin kita ya mengenai hidup dalam kebenaran? Saya takut saudara dan saya, ketika kita ini tidak hati-hati, maka kita bisa saja seperti wanita ini. Kenapa saudara? Mungkin saja kita melakukan sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan, tapi kita merasa diri kita fine-fine saja. Dan kita tidak merasa bahwa something wrong terjadi dengan diri kita. Sehingga kita tidak merasa untuk mau berubah dan harus berubah begitu ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan, jika engkau ingin hidupmu dalam kepuasan, dalam keharmonisan, dalam kedamaian, maka rahasia yang pertama adalah engkau harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Engkau harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Dan engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalani itu. Kenapa? Karena sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara ya. Saudara, ketika Tuhan sudah memberkati, maka caranya itu kadangkala tidak masuk di akal manusia ya. Tapi ketika kau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, menantikan jawaban dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu itu satu persatu ya. Dan ini seringkali saya sebagai hamba Tuhan mengalaminya saudara ya. Saya masih ingat ketika pertama kali saya melayani Tuhan saudara ya. Pernah saya itu akan pergi ke ladang begitu ya, ketika akan pergi diutus ke sebuah daerah di luar Pulau Jawa ya. Nah saudara, saya untuk mau berangkat pun ya tidak punya biaya ya. Kenapa? Karena saya membawa banyak buku-buku begitu ya, harus pack itu, harus kirim, kemudian harus pada zaman itu harga tiket pesawat itu lumayan begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika banyak orang sudah diutus, sudah pergi ke ladang, saya yang terakhir saudara ya. Kenapa? Karena waktu itu saya belum punya biaya ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak pernah cerita ke orang, saya tidak pernah minta kepada kakak saya atau saudara saya ya. Tapi saya hanya bisa doakan di hadapan Tuhan. Nah beda 1 minggu saya akan berangkat, saya masih ingat ya. Tuhan mengabulkan doa saya. Ya, tiba-tiba Tuhan menggerakkan ada pengusaha di Jakarta yang tanpa kenal saya lalu bisa memberikan sejumlah uang untuk membiayai transportasi saya pergi ke ladang pelayanan. Nah saudara, kalau saya mau cerita banyak sekali mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya ya. Dan saya yakin juga terjadi dalam hidup saudara ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kadangkala ingin melihat hati kita. Ingin kadangkala bukan mencobai tapi menguji iman kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh bertahan dalam kebenaran ataukah kita melakukan cara-cara yang di luar kebenaran untuk memperolehkan sesuatu atau kekayaan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran akan membuat kita merasa puas dengan apa yang kita miliki, akan puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak akan menjadi orang yang tamak. Yang kedua dan yang terakhir saudara, di dalam ayat yang ke-8 bagian B di situ dikatakan ya, dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah saudara, dalam bagian ini kalau saudara membaca ya, di situ dikatakan jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan, namun hanya berikan aku rotiku sehari-hari. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Jadi hanya berikan kepadaku jatahku, porsiku ya, makananku sehari-hari. Artinya apa saudara? Dalam bagian ini Aggerbenjake ingin mengatakan, aku tidak minta banyak ya Tuhan. Yang penting Tuhan cukupkan hari lepas hari kebutuhanku. Saya jadi ingat saudara, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, saudara ingat ketika mereka itu kelaparan, lalu Tuhan itu menjanjikan ya, yaitu Tuhan akan memberi yang namanya manaa ya. Manaa itu akhirnya disebut mana atau roti dari surga. Dan saudara, ketika bangsa Israel bangun pagi-pagi, dia menemukan bahwa di padang itu sudah putih ya, sudah penuh dengan mana. Lalu kemudian Tuhan sudah memberikan satu statement atau satu perintah ya, bahwa engkau harus ambil, kemudian ambil secukupnya. Nah, kata secukupnya ini atau masing-masing menurut kebutuhan ini dari kata pe ya. Pe itu artinya adalah mouth ya, atau mulut ya. Artinya apa saudara? Tuhan memerintahkan ambillah sesuai dengan porsimu, ambillah sesuai dengan kebutuhanmu.
sehingga engkau tidak menjadi tamak. Dan ada di antara bangsa Israel yang akhirnya secara diam-diam mengambil lebih, ya. Dan itu akhirnya dikatakan waktu Sabat itu tidak boleh ambil, ya, tapi sebelumnya ambil 2 bagian begitu, ya. Nah, karena mereka yang tidak mematuhi kebenaran firman Tuhan, mereka mengambil sesuai keinginan mereka, dan yang terjadi adalah itu menjadi ulat, saudara, ya. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Bahkan Tuhan pun mengajarkan di dalam doa Bapa kami, ya, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ya, ada orang kadang ingin mencurangi Tuhan, ya. Dikatakan kalau secukupnya kan sedikit, makanya doa Bapa kaminya diulang-ulang 40 kali. Jadi secukupnya lama-lama menggunung katanya, ya. Ini ada sebuah teori baru gitu, ya. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, apakah kita menjadi orang yang akhirnya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, kata Agur Biniake. Artinya, bagian yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang sudah Tuhan berikan di dalam usaha pekerjaanku. Ketika aku mendapatnya, ajarlah aku untuk menikmatinya. Saudara pernah minum atau makan dengan nikmat sekali. Ya, saya masih ingat satu momen di mana saya merasakan kenikmatan untuk makan dan minum adalah ketika pertama kali saya bekerja. Ketika mendapatkan gaji, ya, gaji yang pertama saya kasihkan persembahkan kepada Tuhan, tapi setelah gaji selanjutnya itu saya pakai. Wah, ketika itu saya merasakan sebagai orang paling kaya sedunia gitu, ya. Bisa makan dengan usaha keringat sendiri begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sesuatu yang kita dapatkan dengan banting tulang, sesuatu yang kita dapatkan dengan keringat kita, itu akan membuat kita lebih puas, menjadi bangga, saudara. Apalagi yang Tuhan sudah berikan bagi kita secara manusia dibandingkan dengan manusia yang lain, kita sangat-sangat diberkati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau engkau tidak pernah mengucap syukur dan merasa bersyukur, maka sampai kapanpun hidupmu tidak akan merasa puas. Banyak orang seperti di awal saya katakan, sudah punya mobil bagus, berfungsi dengan baik, tetap merasa tidak puas, ingin mobil yang lebih mewah. Banyak orang punya gadget yang masih berfungsi dengan baik, dan itu mungkin dibanding orang rata-rata itu sudah luar biasa. Dia merasa itu masih kurang, dia ingin menukarnya dengan yang lebih canggih lagi. Atau sekarang yang lagi-lagi tren adalah yang namanya pelakor dan pebinor, saudara, ya. Lihat istrinya tidak puas, ingin tukar istrinya dengan orang lain. Atau wanita ingin mengambil suami orang yang sudah mungkin berhasil sukses dalam bisnisnya. Sehingga yang terjadi adalah mereka tidak puas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apakah kita menjadi orang yang bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Agur Biniake mengajarkan lewat firman Tuhan, hanya orang yang bisa mengucap syukur, ya, dia akan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dia akan selalu merasa, Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena dibandingkan orang yang di bawahku, aku sangat diberkati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa dalam bagian ini dia mengatakan, Tuhan, jangan berikan aku kemiskinan, ya, dan kekayaan atau kekayaan. Kenapa, saudara? Kita akan lihat selanjutnya. Karena sebagai orang atau sebagai manusia, kalau punya duit itu kebanyakan, itu membahayakan, ya. Tapi kalau tidak punya uang sama sekali, itu juga masalah begitu, ya. Yang paling tren adalah ketika orang kaya paling kaya di dunia itu bercerai, yaitu Bill Gates, ya. Dikatakan bahwa janda yang paling kaya di dunia sekarang adalah Melissa itu, ya, mantan istrinya si Bill Gates itu, saudara, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika orang punya banyak duit itu masalah juga. Kalau tidak punya sedikit pun itu masalah juga, ya. Nah, tapi kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, sesuai dengan maunya Tuhan. Jika saat ini saudara diberkati ketika orang mengalami kekeringan, itu berarti saudara ada maksud Tuhan di dalamnya, supaya saudara bisa menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Atau saat ini jika saudara berada di rumah sedang mendoakan, Tuhan, sampai pada hari ini seolah-olah Tuhan tidak berbicara, tidak ada karya Tuhan yang nampak untuk memulihkan ekonomi keluarga kami. Nah, mungkin saudara berkata demikian. Saya katakan, ingat, engkau harus menantikan dengan sabar, saudara, ya.
Seperti kesaksian saya awal ya, saya tidak cerita kepada manusia, saya tidak ngomong ke orang, saya hanya doa kepada Tuhan. Dan seminggu sebelum saya berangkat, Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya. Artinya apa saudara? Tuhan ingin kita belajar untuk sungguh-sungguh beriman. Tuhan ingin kita supaya sungguh-sungguh mengalami satu padang gurun yang sesungguhnya. Ketika kita mengalami dahaga secara rohani, kita mengalami kepanasan secara rohani, kita mengalami satu kedinginan di malam ketika di malam hari seperti padang gurun, maka disitulah kita mengingat Tuhan. Disitulah kita diuji iman kita, apakah kita bersandar kepada Tuhan. Dan saudara, mungkin saat ini Tuhan mengizinkan engkau sedang mengalami satu masa-masa yang tidak enak. Engkau mengalami masa-masa di mana engkau mungkin kepanasan secara rohani. Engkau mengalami mungkin kegersangan dalam hidupmu. Saya mau katakan, jangan pernah bergeser sedikit pun dari Tuhan. Engkau harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan berikan dengan caranya, engkau terima dengan ucapan syukur. Saudara, bukankah masih ada keluargamu yang begitu mengasihi engkau? Bukankah masih ada orang-orang yang kau kasihi, yang Tuhan pelihara dengan tubuh yang sehat sampai pada saat ini? Yang itu menjadi aset yang luar biasa untuk menunjang kehidupanmu. Jangan terlalu banyak menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi engkau tolehlah ke atas ya. Engkau lihatlah ke atas kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu memiliki banyak, itu berarti kita juga harus bertanggung jawab. Dan tidak memiliki apapun, berarti kita juga harus berusaha lebih lagi ya. Nah saudara, kenapa? Ada dua alasan ya. Kenapa dia mendoakan jangan aku diberikan kemiskinan atau diberikan kekayaan begitu ya. Karena Agurpiniake mengatakan kalau aku terlalu kaya ya, dikatakan apa? Aku ini akan menyangkalmu ya. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan aslinya ya, itu dikatakan kakas, itu dalam bahasa Ibraninya kakas itu artinya adalah deny ya, atau menyangkal. Dan maksud lainnya atau makna keduanya adalah deceive atau menipu atau mencurangi ya. Jadi kalau aku ini terlalu kaya, maka aku tuh bisa menyangkali engkau atau bahkan aku bisa meliciki engkau gitu ya. Dalam konteksnya ini mungkin ya, ini berbicara mengenai perpuluhan ya, atau membayar sesuatu kewajiban yang seharusnya milik Tuhan ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita diberikan banyak, kadangkala kita susah untuk melepas yang banyak itu. Kenapa? Karena kita takut kekurangan. Makanya jika engkau diberkati kekayaan luar biasa, maka godaanmu yang paling besar adalah engkau akan susah melepaskan itu, bahkan untuk Tuhan. Ya, saya mengenal ada seseorang yang kaya raya, saudara ya. Bahkan dikatakan dia masuk di dalam orang yang top di Indonesia. Tapi saudara, di salah satu gereja yang saya pernah layani itu selalu di warta itu dicantumkan perpuluhan gitu ya. Nah, yang namanya jemaat itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin kengangguran atau apa ya. Itu diplototi satu-satu sudah. Dan jemaat ini lapor kepada saya, "Pak, ini tak mungkin nih perpuluhannya segini gitu ya." Jadi di gereja itu banyak KPK loh saudara, hati-hati ya. Nah saudara, bersyukur kalau di gereja kita perpuluhan itu tidak dimasukkan di warta gitu ya. Tapi saudara, kadangkala orang itu bisa menipu Tuhan atau mengakali Tuhan dengan kekayaannya ya, atau bahkan bisa menjadi sombong dan kemudian menyangkali Tuhan. Nah, ini yang tidak baik ya. Orang kalau terlalu kaya, kadangkala dia bisa berpikir bahwa dia bisa sukses karena dirinya ya. Nah, karena itu Agurpiniake mengatakan, "Tuhan, jangan berikan aku satu kemiskinan atau kekayaan," begitu ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dia takut supaya kalau dengan kekayaan itu dia akan jatuh di dalam dosa begitu ya. Kemudian jika miskin, apa yang terjadi? Aku akan mencuri, aku akan mengakali ya, sehingga namamu akan tercoreng ya. Dia ingin mengatakan bahwa kalau orang terlalu miskin, maka dia itu akan melakukan dosa ya. Dikatakan kalau di atas itu dikatakan orang kalau dikatakan kalau dia itu ketika kenyang ya, dia tidak menyangkal kemudian berkata siapa Tuhan itu ya. Jadi kalau orang itu sudah kenyang, sudah akhirnya diberkati, dia akan mengatakan siapa itu Tuhan ya. Enggak kenal aku ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, atau terlalu miskin sehingga mencuri dikatakan ya. Mencuri di sini dari kata ganap ya. Ganap itu memang artinya adalah mencuri tapi dengan cara mengakali gitu ya.
Jadi mencuri dan mengakali gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti maksud Agur Minyake adalah ketika orang terlalu miskin, dia akan putar otak supaya gimana dia mendapatkan sesuatu ya. Sehingga dia akan mengambil atau memanipulasi atau bahkan dikatakan mencuri gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kedua hal ini tidak diperkenan oleh Tuhan ya. Orang yang kaya raya dia akan memandang rendah Tuhan. Kalau orang terlalu miskin, dia akan mencemarkan nama Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia minta supaya Tuhan itu memberkati dia sesuai dengan kehendak Tuhan ya, di tengah-tengah begitu ya. Lalu timbul pertanyaan, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Jawabannya boleh, saudara, tapi hati-hati, jangan sampai dengan kekayaanmu itu engkau akhirnya melupakan Tuhan atau bahkan menghina Tuhan begitu ya, atau engkau tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain ya. Nah, saudara, sebagai bagian dari poin ini, saya mengingat atau pernah membaca kisah hidup dari orang ini ya, namanya Mukesh Ambani ya. Ini adalah orang kaya dari India ya, urutan keempat di dunia. Saya tidak tahu sekarang ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia bisnisnya adalah steel atau besi ya, kemudian minyak dan macam-macam ya, termasuk kain-kain begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia itu menjadi seorang yang sangat disoroti. Kenapa, saudara? Karena dia memiliki segala-galanya ya. Bahkan dikatakan dia membangun rumahnya ya, kalau tidak salah di daerah Mumbai di India ya, yaitu satu istana yang dia sebut sebagai Attila ya, Antila. Itu adalah nama istana di dalam cerita ya, kisah di India begitu ya. Jadi dibangun dengan begitu megah ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang kekayaannya itu 261 triliun, saudara, atau 29 miliar ya US dollar ya. Dan dikatakan rumahnya itu dia bangun ada 60 lantai ya. Dan di situ dilengkapi dengan ada gimnastik, ada rumah sakit, ada studio, macam-macam, saudara ya. Bahkan ada tempat parkir untuk 168 mobil mewahnya. Dan saudara tanya, di rumahnya itu ada apa? Di puncak dari bangunan itu terparkir 2 buah helikopter ya. Dan dia juga punya beberapa jet mewah begitu ya. Dan yang menarik adalah saudara berkata kalau rumah itu 60 lantai, pembantunya berapa? 600 orang, saudara. Jadi 600 orang untuk melayani keluarga Mukesh Ambani. Coba bayangkan, 600 orang pembantu rumah tangga. Itu mengalahkan jemaat Ellen Rungkut ya. Itu kalau bikin persekutuan dan gereja itu itu gereja yang besar ya, 600 orang untuk melayani satu keluarga. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini orang dijuluki rumahnya sebagai the most expensive home ya. Rumahnya itu luar biasa, ini dalamnya ya, mewah sekali, saudara ya. Dan dia dijuluki sebagai orang yang paling kaya ya di India ya. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, apakah dia bahagia? Ya. Apakah dia bahagia? Jawabannya iya, saudara. Mereka bahagia sekali ya. Dan saya membaca mereka itu rajin untuk beribadah ya, dia bikin kuil bahkan, kemudian dia selalu kumpul ya dengan keluarganya itu kalau makan bersama dan hubungan mereka begitu baik ya. Nah, dari orang yang mungkin berbeda agama dengan kita melihat bahwa mereka atau Mukesh Ambani ini sangat mengasihi Tuhannya. Kemudian dia sangat mengasihi keluarganya ya. Sehingga yang terjadi adalah bukan kekayaan ini yang dia tonjolkan, tapi dia menonjolkan ibadahnya kepada Tuhannya. Kemudian dia menonjolkan relasi dengan keluarganya. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kadangkala kita berpikir bahwa uang itulah yang menjadi prioritas. Bukan, saudara ya. Banyak kali orang yang dalam kondisi susah pun ya. Saya pernah melihat kemarin kisah mengenai satu keluarga ya. Itu yang di dalamnya itu ada 10 orang. Rumahnya kecil ya. Ada 10 orang yang dibagi di dalam 4 kamar kecil gitu ya. Kamarnya kecil-kecil, 4 kamar untuk 10 orang. Dan ketika mereka akan buka puasa, saudara ya, menunya hanya nasi putih dan ikan asin ya. Dan mereka makan itu untuk sahur sampai kepada buka puasa. Dan mereka tuh happy satu dengan yang lain.
ketika diliput tuh mereka senyum-senyum semua, tidak ada yang mengeluh, mereka hidup tuh dengan sukacita satu dengan yang lain. Nah, ketika saya lihat liputan itu, saya menjadi terharu, saudara. Kenapa? Kadang-kala banyak kali orang yang mungkin di rumahnya begitu mewah, makanannya begitu enak, tapi seolah-olah tidak ada keharmonisan dalamnya, tidak ada rasa syukur di dalamnya, tidak ada senyum di dalamnya, tidak ada sukacita di dalamnya. Kenapa, saudara? Karena mungkin fokusnya sudah beralih, bukan kepada Tuhan, tapi kepada harta. Bukan kepada untuk kemuliaan Tuhan, tapi kepada kemuliaan diri sendiri. Karena itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai penutup dari khotbah ini, saya ingin menyimpulkan, ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hanya orang, ya, pada saat hidup dalam kebenaran, ya, ketika orang itu sudah hidup dalam kebenaran dan hidupnya senantiasa bersyukur, maka, ya, baru dia bisa merasa puas dengan hidupnya. Jadi kunci untuk mendapatkan kepuasan adalah yang pertama, dia harus hidup dalam kebenaran supaya dia tidak dihantui oleh segala sesuatu. Dia hidupnya itu tidak ada beban sehingga dia menjadi orang yang puas dengan segala sesuatu. Dan akibatnya adalah dia akan selalu bisa mengucap syukur, ya. Dia bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, entah itu besar atau kecil. Dia senantiasa dengan senyum menikmatinya dan mengatakan terima kasih Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita yang dikatakan sangat diberkati di dalam Tuhan, dalam kondisi yang sangat susah pada saat ini. Apakah kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan? Apakah kita menjadi orang yang masih tetap mengedepankan kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita tidak ingin melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan untuk memperkaya diri kita? Kalau ini kita lakukan, maka saya yakin dan percaya hidupmu dan hidupku akan menjadi hidup yang penuh dengan rasa puas. Dan kita bisa menikmati hari-hari dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Maukah, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika selama ini Engkau telah bergeser dalam hidup kami. Ampuni kami jika karena mengejar harta atau kekayaan, atau mengejar segala kebutuhan hidup kami, maka kami telah menggeser posisi Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, supaya kami hidup dengan rasa puas. Kuncinya apa? Adalah kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran Allah. Dan akibatnya kami selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Ampuni kami jika seringkali kami sambat, ya Tuhan. Seringkali kami mengeluh, ya Tuhan. Dan kami tidak keluar ucapan syukur dalam saat-saat ini. Ampuni kami jika kami suka sekali bahkan menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan kondisi, atau menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri kami karena keterpurukan ini. Karena itu Tuhan, ampuni kami, untuk kami sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Kami bertekad di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang mau hidup dalam kebenaran, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengucap syukur untuk segala kondisi, ya Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami, supaya kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya, saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita menaikkan syafaat kita untuk bangsa ini, ya saudara. Kita doakan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada negeri kita. Kita tahu bahwa dalam masa-masa dekat ini kita masih dihantui dengan COVID-19. Kita berdoa semoga dalam masa setelah Lebaran ini sungguh-sungguh tidak terjadi satu tsunami COVID seperti di India. Kita doakan supaya Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan yang akan campur tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Engkau tahu bahwa pasca daripada Lebaran ini, ya Tuhan, ada banyak arus balik, ada banyak orang-orang yang mungkin akan berdatangan ke daerah-daerah perkotaan. Kami berdoa, ya Tuhan, meskipun pemerintah melarang mudik, tapi banyak orang sudah melakukannya. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu, ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada bangsa kami, Tuhan, supaya tidak terjadi satu badai tsunami yang kedua, ya Bapa. Badai tsunami COVID yang kedua. Kami serahkan, ya Bapa, bila Engkau memberkati, ya Bapa, juga untuk aparat. Kami berdoa juga Tuhan memberkati untuk semua yang terlibat di dalam penanganan ini, supaya Tuhan berikan kesabaran, kekuatan, dan pertolongan.
Dengar doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua dan yang terakhir, kita doakan untuk diri kita masing-masing, supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa hidup di dalam kebenaran, dan kita bisa sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang senantiasa mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk kondisi-kondisi mungkin usaha kita. Kita mengucap syukur untuk segala keluarga yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur juga untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami ya Bapa, supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dengan rasa puas. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu kami mau mulai untuk sungguh-sungguh bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan kami juga mau selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami serahkan ya Bapa, supaya kondisi kami mungkin pada saat ini yang dalam keterpurukan, Tuhan angkat kembali dalam usaha pekerjaan kami. Mungkin kami yang dalam minggu-minggu ini kami membutuhkan sumber dana yang besar. Tuhan tolong ya Bapa, supaya Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang merintih di dalam kesusahan mereka, yang sedang terpuruk dalam kesusahan mereka, yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan dan pertolongan. Engkau meringankan segala beban-beban mereka dan memberikan mereka hari depan yang penuh harapan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kembali kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kini tibalah saatnya kita mempersembahkan persembahan dan persepuluhan buat Tuhan yang dapat dilakukan melalui transfer atau scan QR code yang terlihat pada layar Bapak Ibu. Biarlah dengan penuh ucapan syukur kita mempersembahkannya untuk pekerjaan Tuhan di dalam gerejanya. Puji syukur atas firman Tuhan yang sudah diberikan, disampaikan oleh hambanya, penginjil Sulaiman. Kiranya kita boleh terus hidup mengutamakan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan boleh terus mengucap syukur sehingga hati kita boleh bersuka cita dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa mau menopang, memimpin, dan menolong setiap kita di dalam menghidupi firman Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apabila Anda disuruh memilih untuk memiliki Yesus atau memiliki kekayaan dan ketenaran dunia, manakah yang Anda pilih? Kiranya kita dengan yakin dapat menjawabnya, aku memilih Yesus, karena Yesus lebih indah, lebih manis dari segala-galanya. Ku memilih Yesus.
menyatakan pilihan kami. Kami memilih Engkau Yesus dibanding dengan harta dan kekayaan maupun ketenaran dunia. Karena Engkau lebih berharga dari semuanya, Engkau lebih indah, Engkau lebih manis dari segala sesuatu di dalam dunia ini. Engkau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, berikan kami hati yang selalu bersyukur dan merasa puas dengan apa yang menjadi bagian dari kami. Sehingga hati kami ini boleh diliputi oleh rasa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup ini dengan rasa puas. Namun terlebih dari itu Tuhan, kami juga mau hidup dengan memuaskan Engkau Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau, meninggikan dan memuliakan Engkau. Sekarang Tuhan, terimalah persembahan dan persepuluhan yang telah terkumpul ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau berkenan menyucikan dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi alat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kami sekalian untuk sungguh-sungguh hidup dengan rasa puas
mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, amin. Jemaat dipersilakan duduk, biarlah segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di surga. Tuhan memberkati.